Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya masih pakai MIUI 12 Global Stabil ya. Dan saya baru aja cobain salah satu kernel buat game dan saya cobain kernel Agni yang terbaru guys. Dan di sini Agni yang terbaru versi 13.7 EAS ya. Jadi di kernel Agni ini lebih cocok buat ngegame dan ada firmware-nya juga kalau kalian mau pakai. Kalau enggak sih bebas ya. Kalau di video ini sih saya nggak pakai. Oke, sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain buat ganti custom kernel ya, dan di sini kita akan tes di device wired. Dan saya masih pakai MIUI 12 Global ya, kebetulan ada update dari kernel Agni dan di kernel Agni lebih cocok buat ngegame ya. Jadi buat yang suka ngegame mungkin bisa pakai kernel Agni. Nanti di sana ada pilihan eksperimental, OC ataupun stok ya. Jadi kalau biasanya saya pakai yang stok karena saya nggak terlalu suka ngegame lama. Dan biar nggak cepat panas juga, kalau OC lebih cepat panas ya, jadi mubazir kalau ngegame cuma bentar pakai OC ya. Di sini kita tes di MIUI 12 Global Stabil dan di sini pakai old cam ya. Kernelnya di sini masih pakai extended, kernel bawaan ya, extended ya. Extended kernel ya lumayan lah juga. Nggak ada OC-nya tapi ya. Di sini untuk clock speed-nya kan nggak OC ya dari kernel extended itu. Dan untuk Magis kita juga sudah install Magis ya. Untuk modul kita nggak pakai banyak modul, kita offin semua. Dan di sini untuk unlock grafik PUBG doang ya dari Agni. Magisnya pakai versi 21.4. Dan kita tes trolling test bentar ya sebelum kita tes ganti kernelnya guys. Nanti kita liatin setelah ganti kernel kita tes juga trolling testnya ya. Lumayan di sini 100-an ya, masih enak lah. Dan kalau kalian mau pakai modul Magis tambah di kernel Agni juga bisa aja ya, tapi kalau saya saranin sih pakai yang versi stok aja kalau mau pakai modul Magis ya, biar nggak cepat panas. Kalau versi OC bisa-bisa aja guys, cuma dia cepat panas ya kalau pakai modul Magis, apalagi pakai extreme gaming yang kayak gitu-gitu ya. Oke, di sini stabil 100-an ya, jadi kita nggak terlalu lama juga nyoba di sini. Soalnya kita mau tes ganti kernelnya belum ya, nanti kita liatin opsi di Agni. Dan di Agni sendiri ada firmware-nya juga ya, ada firmware Agni versinya juga ada yang terbaru. Dan kalau ada Agni Toolbox juga kalau mau balik ke versi Agni, ke firmware Agni, ke firmware originalnya kalau mau balik ada Agni Toolbox. Dan kalau kalian mau pakai firmware-nya juga nggak masalah ya, bebas untuk firmware. Tapi di video ini kita tes tanpa ganti firmware, kita ganti kernelnya aja ya. Oke, kita masuk TWRP dan nanti kita lihatin dah pas di TWRP dah. Sekarang kita ganti kernelnya guys. Oke guys, jadi di sini kita sudah masuk TWRP dan di sini kita pakai TWRP dari Pitblack Recovery Project ya, dan disaranin samain aja TWRP flash kernel Magis ataupun apa ya, samain aja. Dan di sini kita cari file kernelnya dan di sini versi Agni yang terbaru 13.7 ya. Jadi kalau kalian mau flash firmware juga bisa flash VW dulu baru kernel ini ya. Dan untuk backup kalian bisa backup bagian boot, dan kalau mau restore tinggal restore di sini ya. Jadi gampang, kalau kalian takut bisa backup dulu kernel bawaan kalian. Dan di video ini kita nggak flash firmware ataupun kita backup ya, karena saya sudah biasa. Dan kita langsung. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Langsung flash kernelnya aja versi 13.7 Agni kernel. Oke, di sini kita kayak gini pilihannya, kita tinggal next saja. Nggak perlu terlalu Oke, di sini pilihannya CPU-nya OC, tidak OC, dan stok ya. Kita kalau kalian suka ngegame mungkin bisa pakai yang OC, ini good for gaming. Ini eksperimental lebih tinggi lagi, cuma lebih cepat panas ya. Tapi kita pakai yang stok aja. Dan di sini kamera blobs-nya kita otomatis aja default. WiFi driver kita pakai yang Pilots karena di sini tulisannya best for gaming ya. Oke.
Dan ini soundnya guys, jadi kadang suka aneh kalau kalian punya sound di headset ataupun di speaker. Jadi kalau kalian pakai Dolby atau Fiverr pakai no ya, karena di sini pakai sound Acme ya, biar nggak bentrok gitu ya. Jadi kita di sini pakai no aja soalnya biar nggak ribet ya. Saya ambil kernelnya doang. Di sini grafiknya nggak perlu, ya AS-nya nggak perlu. Ini tinggal next, sisanya saya nggak pakai ya guys. Linux-nya biarin aja default, nggak masalah. Oke, kayak gitu doang. Sisanya saya next semua. Saya cuma ambil bagian di kernelnya aja. Di sini pakai old cam juga benar. Jadi memang benar ya pakai old cam di Android 11 MIUI 12 stable ini. Dan kita tinggal restart aja kalau sudah, tapi saya web cache aja dah. Nah, opsional ya web cache ini. Bebas, dan kita restart, kita tungguin, mudahan bisa booting dan mudahan gak ada masalah sama sekali ya. Oke guys, jadi di sini sudah kelar ya. Kita sudah masuk home screen, jadi nggak ada masalah, aman sampai masuk home screennya. Dan kita cek di tentang ponsel, kita lihatin di sini Acme kernel ya, sudah terpasang kernel Acme, dan di sini versi EAS ya, EAS, dan ini biasanya Clang version. Oke, dan begitu kelar kita cek yang lain ya. Mungkin kita cek kayak kamera juga. Karena biasanya kadang kameranya kalau nggak cocok bisa crash ya, ataupun nggak kebuka force close. Itu masih aman kamera, kita cobain kayak double tap juga sekalian. Double tapnya oke, masih bisa ya double tapnya. Double tapnya masih nyala, nggak masalah. Dan di sini kita liatin juga clock speednya. Di sini harusnya kita pakai yang standar ya, stok oke, bener standar 180, kita nggak pakai yang OC. Karena kalau pakai yang OC bisa kalau OC, cuma saya nggak worth it karena cepat panas ya. Kalau soalnya saya nggak terlalu ngegame banget. Untuk modul saya offin semua, nggak ada yang saya pakai modul ini ya. Ini murni dari kernelnya doang, nggak ada tambahan. Dan di sini free RAM-nya juga nggak terlalu nyesek-nyesek banget. Kita tes trolling test juga sekalian ya. Dan kalau kalian mau tes yang lain kayak Antutu ataupun trolling test, kalian bisa tes sendiri juga. Dan biasanya nih guys, kalau suhunya panas itu biasanya dia agak kurang stabil lah. Kadang kuning, kadang merah, bisa aja ya. Tapi ya sudahlah, kita tes bentar. Soalnya ini suhunya lebih panas dari yang tadi karena kita habis dari TWRP juga kan. Di sini stabil di 100-an masih mending ya, tapi kalau mungkin lebih adem mungkin bisa 120 130 biasanya guys. Oh ya, dan di video ini kita nggak pakai firmware-nya ya, kita pakai stoknya doang, dari kernelnya doang, nggak pakai yang lain, biar soalnya saya kalau sudah cocok pakai firmware bawaan gitu. Oke, kayak gini masih mending ya, stabil 110 120. Oke, sudah mulai stabil ya nih di sini. Ini awalnya belum stabil dan ini lumayan stabil, walaupun naik turun dikit nggak masalah ya, tapi stabil 120-an deh sekarang. Oke, kayak jadi mantap di Acme kernel. Dan kita tes di game PUBG juga ya. Kalau di game sebenarnya bebas, bisa di game mana aja. Cuma di video yang kita tes di PUBG aja ya. Karena saya nggak game PUBG guys. Kalau Mobile Legends saya belum install ya. Oke guys, jadi di sini kita sudah masuk di PUBG ya. Kita update deh guys, kita nggak mau update. Dan di sini kita akan tes bentar, kita liatin suhunya juga nanti. Di sini grafiknya 90 fps ini pakai modul Magis ya. Audio high, dan kita tes bentar dan kita liatin suhunya ntar ya.
Oke guys, jadi untuk suhunya di sini 41 derajat ya, dan menurut saya ini lumayan anget-anget gimana ya. Tapi wajar sih kita pakai kernel Agni, jadi di Agni kernel ini memang suhunya lebih panas daripada kernel Panda. Kalau Panda ngegame bentar tuh paling 38, kalau Agni 40 sampai 41 tuh masih wajar ya. Kalau di atas 42 baru lumayan cepat panas, dan performanya lebih baik daripada kernel bawahnya. Tapi memang lebih cepat anget ya, apalagi mungkin kalau kalian pakai versi OC lebih cepat panas daripada ini ya. Oke, gitu dong review singkatnya. Buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.